Hai Church, bahagia sekali hari ini bisa kembali menghadiri ibadah GGIC Digital Church. Kami percaya bahwa Anda yang hadir hari ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang mempunyai kesempatan untuk beribadah, tetapi kitalah yang mendapatkan kesempatan itu. Bersiap-siaplah terima berkat dari Tuhan hari ini. Kita telah memasuki bulan Desember, bulan yang bukan cuma untuk menutup tahun ini, tapi bulan yang istimewa sekali. Karena kita memasuki Natal dan yang tentu telah kita rindukan bersama-sama. Amin. Meskipun dalam keadaan dunia yang sedang tidak menentu, prediksi masa depan yang kurang baik, tetapi kami percaya dan kami mengajak Anda semua untuk tetap percaya bahwa Tuhan yang akan memegang kendali baik saat ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Kiranya Natal tahun ini membuka pintu gerbang anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Buka hati Anda dan biarkan Roh Kudus bekerja, dan sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Bebaskan roh Anda, izinkan Roh Kudus masuk dan membakar setiap hati kita dan menyalakan api di dalam diri kita untuk mengalami Tuhan dalam setiap ibadah. Selamat memasuki masa pranatal dan selamat mengikuti ibadah. Shalom, sekalian jemaat, welcome to GGIC Digital Church. Mari hari ini kita akan menyembah Tuhan dan memuji menggunakan mulut kita yang dipenuhi Roh Kudus. Mari kita semangat memuji nama Allah kita yang dahsyat. Langit dan bumi adalah tumpuan dan karya yang ajaib. Mari kita bertepuk tangan. Sama-sama. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Semua kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Kami mau memuji kedahsyatan-Mu Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Biar semua yang bernafas sujud dan menyembah. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Nama-Mu Tuhan, atas segala nama. Oh, yeah. Yes Lord, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama.
tetap terus menyembah. Kita menggunakan mulut kita untuk bermazmur, untuk bersyukur di hadapan Tuhan kita yang dahsyat. Hey. Oh. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. Hey. Oh. Semua yang bernafas memuji-Mu. Namamu besar, namamu mulia, namamu besar. Mari lebih dahsyat lagi. Namamu mulia, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Oh, namamu atas segala nama. Mari sembah di atas segala nama. Oh, oh, namamu dahsyat. Hey. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dia Raja, namanya yang lahir untuk kita, Immanuel, Tuhan yang beserta buat kita. Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu. Kami mau sujud merendahkan hati kami. Dan kami ingin mempersiapkan ya Tuhan, hati kami untuk ditaburi ya firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, melalui segala proses kehidupan, Kau adalah Allah Immanuel. Kau Allah yang beserta kami sepanjang hidup kami, sepanjang waktu kami, bahkan sepanjang detak jantung kami Tuhan. Bapakku datang, aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Aku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertanya dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah Immanuel. Immanuel. Come on. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Mari katakan Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan dengan segenap hati. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau selalu setia. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan dengan segenap iman. Mari engkau yang percaya katakan Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau carapan dalam kesesatan. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah, Kau sempurnakan segala apa yang kami perlukan. bertahan, Kau hadapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Terima kasih ya Tuhan untuk pujian yang sudah kami naikkan padamu ya Tuhan. Biarlah itu dapat menyukakan hatimu ya Tuhan, dan dapat menguatkan setiap kami ya Tuhan melalui pujian yang kami naikkan pada hari ini ya Tuhan. Dan hari ini kami ingin mendengar firman-Mu ya Tuhan, biar Engkau menyertai kami, biarlah kami dapat menangkap apa yang akan kami pelajari hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Jemaat JJIC Digital Church. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap hari ini saudara semua bersuka cita, dan mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tema Special Gift from God. Tema ini saya ambil dari ayat yang mungkin sebagian dari kita sangat familiar, yaitu dari Yohanes 3 ayat 16. Saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita tentu bersyukur ya atas semua yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita, apa yang Dia lakukan di dunia ini.
karena Dia adalah pencipta dan pemelihara, dan juga kita bersyukur atas kasih-Nya yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kita. Namun kita tahu bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya dengan berbagai cara. Ya, kita tahu bahwa tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani dalam kehidupan kita saja, tetapi Allah juga membuat kita istimewa dengan memberi kita kesadaran akan kebutuhan rohani dan membantu kita memenuhinya, saudara. Dan seperti yang dikatakan tadi di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengirim putranya ke bumi. Bulan ini kita sudah memasuki di bulan Desember, di mana di bulan ini kita tahu bahwa bulan-bulan itu identik dengan suasana Natal atau perayaan Natal. Dan ada salah satu tradisi Natal yang cukup menarik yang biasa kita lakukan di bulan ini, yaitu tukar menukar kado. Kita bisa melakukan ini mungkin antar teman kita, sahabat kita, kerabat kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat di sekitar kita. Dan juga kita selain tukar kado, mungkin kita mengirim hadiah atau mengirim bingkisan ke teman-teman kita atau ke keluarga kita. Nah, hal ini juga sama seperti Tuhan yang juga memberikan kado terindah bagi umat manusia. Apa itu, saudara? Nah, kita lihat kembali ayat yang kita baca sebelumnya. Kado yang Tuhan berikan itu bukan main-main, saudara. Dia memberikan putranya yang tunggal yang sangat Ia kasihi untuk menyelamatkan kita semua dari kesia-siaan atas dosa yang kita buat. Yang saat ini mungkin kita ketahui sebagai kita peringati sebagai perayaan Natal. Dan kalau saudara tahu bahwa pemberian dari Tuhan ini menjadi sangat spesial. Kenapa? Karena 3 hal yang akan saya jelaskan pada kali ini. Yang pertama, Allah mengaruniakan putranya yang tunggal yang sangat dikasihinya. Jadi saudara, ini adalah salah satu alasan kenapa Yesus itu lahir di dunia. Yaitu untuk apa? Untuk mati menggantikan dosa kita. Kenapa Yesus harus mati untuk menggantikan dosa kita? Karena kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Dan maut itu adalah harga yang harus kita bayar setiap kali kita melakukan dosa. Tetapi saudara, kita tahu bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Dan dengan kasih karunia yang amat luar biasa, Ia menggantikan peran kita dengan mati di atas kayu salib. Jadi, Natal memberikan kita sebuah pesan yang sangat berharga, saudara. Yaitu, Bapa telah memberikan sesuatu yang sangat berharga yang mungkin tidak bisa dibayar oleh siapapun. Yang kita tahu bahwa itu adalah Yesus. Dia adalah Raja yang mempunyai langit dan seluruh alam semesta. Ia rela merendahkan dirinya, bahkan Ia rela mati untuk ciptaannya sendiri. Kalau kita lihat Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya apa, saudara? Pemberian ini adalah keseluruhan miliknya yang paling berharga. Dan itu merupakan bukti bahwa Bapa telah memberikan suatu hal yang terbaik, yang paling berharga untuk kita semua. Lalu bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini? Atau bagaimana kita hidup setelah Tuhan memberikan apa yang berharga, paling berharga bagi kita? Jadi kita harus juga berikan hidup kita kepada Tuhan.
Dengan apa? Kita bisa melayani Tuhan lewat mungkin kita pelayanan di gereja atau dengan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Dan itu akan menjadi persembahan yang terbaik bagi kita dan bagi Tuhan, dan juga itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Lalu yang kedua, Allah memberikan anaknya kepada kita ketika kita masih berdosa. Mari kita buka Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan itu sudah menunjukkan kasih-Nya sebelum Ia mati. Dan ketika kita masih berdosa, Ia sudah menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Justru saudara, bukan ketika kita masih hidup benar dan berbuat baik, tetapi saat kita masih berdosa. Kasih Allah yang maha agung dan begitu luar biasa ada di balik anugerah pemberian yang sungguh luar biasa ini, saudara. Coba kita lihat Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kalau kita lihat ayat ini, dikatakan bahwa Ia adalah Tuhan yang dapat merasakan apapun yang kita rasakan. Kita tahu bahwa Yesus itu pernah menangis. Ia pernah sedih. Ia pernah tidak diakui oleh orang-orang. Ia juga pernah marah, takut, dan lain-lain. Dia juga pernah merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Yesus pun juga pernah mengalami pencobaan. Tapi saudara, Ia tidak berbuat dosa. Justru Ia menang dari dosa itu. Di sini kita bisa belajar bahwa Yesus memberikan sebuah teladan dan keyakinan bahwa kita bisa hidup kudus dan benar ketika kita jatuh di dalam dosa. Natal ini memberikan kita sebuah pesan bahwa kita pun dapat hidup kudus, kita dapat hidup benar, taat, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Justru bukan karena kehebatan kita sendiri, saudara, tetapi karena Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi ini adalah sebuah kasih yang harusnya membuat kita sadar betapa kita itu dicintai dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan Dia tidak melihat latar belakang kehidupan kita. Justru Dia tetap mengasihi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dengan sempurna. Jadi ini adalah kasih yang sangat luar biasa, saudara. Yang benar-benar sebuah anugerah yang dapat membuat kita menjadi orang yang nantinya bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga, pemberian ini menjadi milik kita sampai selama-lamanya. Jadi apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu adalah satu hal yang tidak bersifat sementara, saudara. Tetapi sifatnya sampai selamanya. Di mana kita tahu bahwa Kristus memberi dirinya beserta dengan kehidupan kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Jadi Kristus telah mati di kayu salib untuk membayar hukuman penuh atas dosa-dosa kita. Tapi saudara, kita harus
menerima keselamatan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Dan kalau kita lihat kembali dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita lihat bagian terakhir dari kalimat ini, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Di sini kita bisa lihat bahwa keselamatan itu datang melalui percaya kepada Yesus. Ia telah menderita di atas kayu salib untuk membayar harga dari setiap dosa dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, tidak ada yang tersisa untuk kita lakukan lagi, kecuali kita percaya kepadanya. Kita percaya dengan penuh iman kepadanya, percaya kepada Yesus, dan kita nantinya akan memperoleh hadiah yang sangat spesial dari Tuhan. Apa itu? Itu adalah hidup yang kekal. Saya akan tutup firman ini, saudara, dengan sebuah ilustrasi yang saya dapatkan ketika saya sedang merenungkan firman ini. Yaitu ini adalah cerita tentang sepasang suami istri di saat malam Natal atau di saat perayaan Natal. Jadi di sini dikisahkan bahwa sang istri adalah orang yang sangat antusias ketika perayaan Natal itu datang. Dia percaya bahwa Allah sudah menjadi manusia melalui Yesus Kristus, tetapi suaminya berbeda. Dia tidak percaya dan dia berpikir bahwa Natal ini hanyalah peristiwa biasa. Dan dia juga menganggap bahwa Natal ini tidak memiliki arti yang sangat khusus bagi kehidupannya. Pada suatu hari di saat malam Natal, istrinya mengajak dia ke gereja. Tetapi suaminya justru menolak. Dia cuma ingin berada di rumahnya dan hanya duduk-duduk saja di dalam rumah itu. Karena udara waktu itu sangat dingin, sang istri memakai pakaian tebal dan pergi ke gereja hanya seorang diri saja. Dan suaminya justru hanya duduk di perapian yang ia buat, dan ia hanya minum kopi hangat, lalu dia hanya tertidur. Saat ia sedang tidur dengan kehangatannya, tiba-tiba terdengar sebuah suara benturan yang sangat keras. Lalu sang suami itu kaget dan dia mencari asal suara itu. Dan ternyata ketika ia melihat ke arah jendela di mana suara itu berasal, ia melihat sebuah burung menabrak jendela itu dan burung itu jatuh dan ia melihat bahwa burung itu kedinginan. Ketika ia melihat burung itu kedinginan, ia hendak membawa burung itu masuk agar burung itu merasa hangat. Karena berada di tengah-tengah salju dan suaminya itu merasa iba dengan burung itu, ia mendekatinya dan ingin membawa burung itu masuk. Tetapi ketika ia menghampiri burung tersebut, ternyata burung itu kabur karena ia takut. Dan akhirnya membuat suaminya itu berpikir bahwa aku tuh cuma pengen nolong kamu loh. Aku pengen bawa kamu ke dalam biar kamu itu gak kedinginan. Justru biar kamu hangat dan kamu tidak mati di dalam salju itu. Akhirnya ketika suaminya itu memikirkan hal itu, ia punya ide agar burung itu bisa masuk ke dalam rumahnya. Jadi ia mengambil roti, lalu ia memecah-mecahkan roti itu, lalu ia menebalkan roti itu seperti jalan agar burung itu bisa masuk. Jadi ketika ia menaruh roti-roti itu,
Ia berpikir burung itu akan tertarik dan akhirnya menyantap roti itu sampai ke pintu, bahkan sampai ke dalam, lalu ia bisa menutup pintu itu dan akhirnya burung itu bisa merasakan kehangatan. Ia berpikir bahwa rencananya itu akan berhasil, tetapi ternyata ketika burung itu mulai makan roti itu sedikit demi sedikit dan hampir mendekati pintu, dan burung itu melihat suami atau melihat orang itu di depan pintu, akhirnya burung itu kabur lagi dan ia semakin menjauh ke luar rumah. Yang akhirnya membuat sang suami itu sedih melihat itu. Dan ia berpikir lagi, aku tuh cuma ingin nolong kamu supaya kamu tidak mati sia-sia karena kedinginan. Akhirnya karena tidak berhasil, dia menutup kembali pintu rumahnya dan ia kembali duduk dekat perapian untuk kembali menghangatkan badannya. Saat duduk ia berpikir, andai aku jadi seekor burung itu, pasti aku akan masuk ke dalam rumah itu dan aku tidak akan mati sia-sia di tengah salju. Disinilah ia tersadar bahwa sesungguhnya itulah yang dilakukan Allah untuk menyelamatkan manusia. Allah telah melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh sang suami. Allah mau menjadi sama dengan manusia agar manusia itu bisa mengikutinya dan lepas dari kematian yang kekal. Inilah yang membuat dia sadar ketika dia memikirkan hal itu. Lalu akhirnya ia bangun dari tempat duduknya. Ia mengambil baju, mengenakan pakaian yang sangat tebal. Lalu ia mengikuti istrinya untuk pergi ke gereja. Akhirnya dia merayakan Natal dan juga ia mengucap syukur atas kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, terutama kepada dirinya sendiri. Jadi saudara, adakah lagi pemberian yang besar seperti yang Allah berikan kepada umat manusia? Tidak ada, saudara. Justru inilah pemberian yang spesial dari Tuhan untuk kita. Dan dari sini kita belajar bahwa kasih-Nya itu sungguh sangat luar biasa. Dan dari ilustrasi itu kita bisa belajar bahwa Dia tidak ingin manusia itu mati dalam hukuman dosa. Namun Ia mau bahwa supaya manusia itu dapat selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itulah Ia menjadi manusia. Ia rela merasakan kesukaran, merasakan kesulitan, merasakan penderitaan, rela merasakan kesakitan, dan bahkan Ia rela mati untuk menebus setiap dosa yang kita lakukan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita telah menerima hadiah yang besar ini, saudara? Bila kita telah menerima hadiah ini, apakah kita akan menyambut Natal dengan penuh rasa syukur dan sukacita? Jadi sekali lagi ingat, saudara, bahwa Natal adalah pernyataan kasih Allah yang sangat teramat besar, dan anugerah yang Ia berikan adalah milik-Nya yang paling berharga. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan hari ini, Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan ini dapat menguatkan kami, Tuhan, dapat mengingatkan kembali bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat memiliki kasih yang luar biasa. Engkau rela mati bagi kami dan menebus setiap dosa yang kami lakukan, ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa ini adalah hadiah yang terbesar yang kami dapatkan. Dan kami percaya ketika kami memiliki rasa percaya yang lebih pada Engkau, ya Tuhan, kami akan mendapatkan hadiah yang sungguh luar biasa, yaitu hidup kekal bersama-sama dengan Engkau, ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk hari ini, ya Tuhan, untuk firman-Mu. Sekali lagi kami mengucap syukur, dan Engkau menyertai aktivitas kami selanjutnya, Tuhan. Biarlah hari ini dapat menjadi hari yang penuh sukacita.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya ingin mengucapkan selamat Natal untuk kita semua yang merayakan hari ini. Biarlah kasih Kristus ada di dalam hari Natal ini. Dan ingat saudara, tetap percaya kepadanya dan kita akan memperoleh hadiah yang spesial dari Tuhan. Amin. Dan juga selamat memasuki tahun baru 2023 nanti. Kiranya kita dapat memulai suatu petualangan yang besar bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudara. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang besar yang telah dianugerahkan kepada dunia melalui putranya yang tunggal yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal. Oleh karena itulah firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang paling dikasihinya, supaya saudara dan saya diselamatkan. Saudara, kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Yesus adalah hadiah terbaik yang pernah Allah berikan kepada dunia ini, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya berdoa tidak ada satupun di antara saudara yang menolaknya dan menutup diri untuk kehadirannya dalam kehidupan saudara. Jangan menjadi seperti orang-orang Nazaret yang menolak kehadirannya di tengah-tengah kota mereka. Menolak Yesus sebagai Mesias, menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga Alkitab mengatakan, tidak ada satupun mujizat yang dilakukan Yesus di kotanya sendiri. Karena orang-orang menolak kehadirannya. Sama seperti Alkitab mengatakan kepada kita. Markus 8 ayat yang ke-31 mengatakan, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Saudara, apakah saudara juga adalah orang-orang yang akan menolak anugerah terbesar yang Tuhan anugerahkan kepada dunia ini? Apakah saudara akan meniru para imam-imam besar? Saudara akan meniru ahli-ahli Taurat? Saudara akan meniru para imam-imam kepala, para tua-tua yang menolak kehadirannya, menolak Yesus sebagai Mesias, menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa tidak ada satupun di antara saudara yang menolak karunia terbesar yang Tuhan anugerahkan. Oleh karena itu saudara buka hati untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buka hatimu, kiranya engkau menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya berdoa kiranya dalam rangka memperingati Natal ini, Natal menjadi hadiah terbaik dalam kehidupan saudara. Sama seperti suami tadi, saudara menyadari, saudara membutuhkan anugerah Tuhan. Saudara menyadari bahwa Yesus menjadi sama dengan manusia, supaya saudara dan saya diselamatkan. Amin. Kalau saudara ingin terima Tuhan Yesus, buka hatimu, saya ingin berdoa untuk saudara. Kiranya Yesus di hari-hari Natal ini menjadi hadiah terbaik dalam hidup saudara. Letakkan tanganmu di dada, mari tirukan saya berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini saya membuka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni segala dosa dan kesalahanku. Hari ini aku membuka hati untuk menerima karunia terbesar yang Tuhan anugerahkan kepada dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Saya berdoa, saudara bersukacita, saudara berbahagia karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Mari bersukacita, nikmati kasih karunia-Nya dalam kehidupan saudara. Selamat menikmati Natal di akhir tahun ini. Dan selamat menyongsong tahun 2023 yang sudah sebentar lagi akan kita masuki bersama-sama. You are blessed. Mari kita sambut Sang Raja kita di bulan ini, ya Yesus Kristus, Raja kita yang lahir buat kita. Mari kita siapkan hati kita buatnya. Kita angkat pujian yang dahsyat baginya. Joy to the world. Clap, 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 clap. Joy, 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 joy. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature see, and heaven and nature see, and heaven nature see. Joy to the earth. Come on, let's sing one more time. Joy to the earth, the Savior reign. Amen. Let all their songs sing joy. Wild hills and floods, strong hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. He's the King, yeah. He rules the world with truth and grace. Hallelujah. And make the nations prove the glory of His mightiness and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Come on, let's dance. Joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature see, and heaven and nature see, and heaven nature. Joy to the world. Come on, let's sing one more time. Joy to the world, the Lord. Come on, fill your heart with joy. Let earth receive her King. Oh, let every heart prepare Him room, and heaven nature see, and heaven and nature see, and heaven nature see, and heaven nature. Come on, everyone, and heaven nature see. Oh, joy to the world. Hallelujah, hallelujah. Mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Anda adalah kebahagiaan bagi kami semua. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan sama-sama diberkati melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan.
Selama bulan Desember ini kita akan diberkati melalui pujian-pujian dan firman Tuhan yang akan mengingatkan kita kembali tentang betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan selama bulan ini kita juga akan diberkati dengan program-program dari Allah Baik Ministry. Ada program Aku dan Keluargaku setiap hari Selasa jam 10 pagi, program Heartbeat setiap hari Rabu jam 7 malam, dan program Aku dan Alkitabku setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan mulai tahun depan kita akan ada program baru yaitu program Aku dan Kehidupan Doaku. Dan yang terpenting adalah mulai tahun depan ibadah GGIC akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan jangan lupa tanggal 25 Desember nanti kita akan merayakan Natal bersama dengan GGIC. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, share dan like. Biarlah kita semakin diberkati melalui pelayanan Tuhan di dalam GGIC ini. Happy Sunday!